Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah wafhamna ala syariatin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi hurs illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yakni para zuriat guru kita, yang mana berkat kegigihan dan upaya daripada almarhum dengan izin serta ridho Allah, beliaulah berhasil mendidik, membimbing, serta mengajari kita, tentu bapak serta ibu, mungkin yang dari Mungo belum berapa orang yang hadir dulu, tapi alhamdulillah kini mendapat keberkahan daripada keilmuan beliau. Itu sangat kita hormati, dan kita pun mohon maaf suatu kepada para zuriat karena memikirkan nasib dari majlis taklim anak-anak beliau secara kerohanian. Terkadang-kadang anak-anak beliau secara fisik tidak terberi diknya perhatian secara penuh. Karena dulu bersama Mandiangko malam ngaji, pokoknya ngaji. Tuh, kok salah seorang tetangga kita senior, Pak Mang, dia tuh garda terdepan dulu berhikmah. Kalau soal kopi-kopi dulu tuh, nasi-nasi goreng, itu beliau tuh. Udah disuruh sadar namanya ya, Pak Mang ya, disuruh sadar, disuruh Darul Hikmah di Siko. Jadi kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan almarhum ditambah-tambah nikmatnya oleh Allah, kebaikannya dengan kita selalu memberikan ajaran beliau, dan kepada zuriat yang ditinggalkan kita juga berharap, bermohon tak berhenti berdoa, bertubuh sehat, badan selesai istilahnya, rezeki dilapangkan rezeki oleh Allah, serta dimudahkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita muliakan guru kita, yaitu Buya Epi Datuk Paduko, yang kini mungkin kemursidan yang banyak membimbing daripada jemaah yang hadir jemaah adalah beliau. Kalau ambo pribadi, itu saya dibasobok tu ambo ko sosoknya kontroversi sih. Oh, banyak kritisi, pokoknya berbeda. Nah, jadi terkadang-kadang di dalam pertemuan baik mengaji di Menguni, kadang-kadang ambo dah hadir mengikuti kajian tu. Kalau berencana mengikuti kajian apa namanya petang Pak? Kajian apa namanya petang? Yang petang tu? Wirid Antasurau
Itu rencana ke hadir. Aduh lo halangan nanti tadi hadir. Mudah-mudahan kali-kali dan kemungko bisa pulau ndaknya ambo mengikuti kajian, menyimak kajian di wirid Antasurau besok. Dan yang sama-sama kemuliakan tentu Bapak dan Ibu. Kalau juga mau ngomong, usah balik bersana, usah balik ke Pangkah. Sebab mboko juang kamu kamu. Itu dek usah dek dapik copik dokek kita nampak juang mungo. Jadi yang dipandang Tuhan bukan ustaz kami, baju kami, pakai ko kami, nanya kami tik dia kursi. Innallaha la yanzuru ila aswarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak memandang kepada rupa wajah, tapi yang dipandang Allah adalah qulubikum, hati. Mungkin hati bapak yang ibu yang lebih kuat untuk menuntut berminat tinggi, ya kami dapat berkah. Kami yang dapat berkah atas tingginya minat bapak dan ibu. Apa yang dipandang adalah minatnya, bukan ustadznya, enggak. Kadang-kadang tinggi minat bapak dan ibu dibanding ustadz yang duduk di depan. Nah itu, kalau jadi ustadz, kok ujiannya gore? Kalau sia di wana, kok mencari apa yang kau dibaca itu lah, ya? Rusak. Ya rusak. Nah hilang nemu keikhlasan awak. Nah sadio wana awak kaji, kok apa yang tadi sompen kok. Nak omak di longga, itu cik dulu deh. Tuhan tak punya itu. Lebih alim, lebih didik dulu. Para malaikat, mursid para malaikat di langit. 80.000 tahun mengaji di langit. Di mana kau naidin tadi? Di talalu lah menganggap itu dapat bocoran tadi setek di guru kita Datuk Cuano. Kaji petang tua di surau itu. Jadi buka adik Bu Yairi kaji tentang orang berilmu merasa berilmu. Itu nanti dibeli itu. Ya berilmu merasa berilmu. Lalu itu kamu di dalam. Kadang-kadang kami nanti video nanti kudo itu. Wak dek pandai nyawa. Wal abuya nyawa. Awak nonton nanti itu. Jadi begitu halus kebenaran tadi. Jadi Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia. Jadi panjang awal nemu kini mungkin nambu akan membuka seketik soal itulah. Jadi yang namanya bab di dalam batang yang beliau tinggalkan itu namanya bab pertama bab damai. Jadi di kelas sering jadi baca di ustaz-ustaz seko damai ya Allah ya tak? Damai je manusia, damai dengan alam sekitarnya. Lemak intonasinya kalau budak pandai itu dah. Mau biasa-biasa je usahanya. Undang mana pandai je nama undang dia kakak. Dak jak ustaz dah. Jadi bab pertama kita kembali kepada Allah itu adalah namanya bab damai. Jadi timbul pertanyaan, adakah kita bertengkar dengan Allah? Adakah kita bertengkar dengan manusia? Tidak ada untuk uang, tidak ambil dia. Untuk awak, tidak agian. Misalnya cik benda itu. So, itu bukan gitu. Kalau kami seorang ustaz, lah terlalu kami berambisi, kami yang kecil kami, bahkan yang akan menunjuk, mengajari, itu berarti kami sedang tidak damai dengan Tuhan. Nah itu kalau seseorang tadi tidak damai, berarti terjadi sesuatu yang namanya dosa. Dosa itu adalah al-hismu hizazul qulub. Dosa itu sesuatu yang mengacaukan hati. Dosa itu dulu ada dosa zahir, nampak tuh mencilok, maliang, merampok, zina, korupsi. Itu dosa yang nampak. Tapi dosa yang batin itu terkadang-kadang di kepia-kepia gancak-gancak itu tetangga. Di seroban kok tetangga kok di situ kadang-kadang ada dosa itu. Nah, maksudnya di situ batin hati kita tadi, Mbak kecil kaji ini sampaikan dek Buya
Bu Yari di pengajian petang tuh, dia ngomong itu pakaian hati. Wajib hati kita tadi tidak pernah merasa memiliki apa-apa. Saat itu kan namanya itu. Itu namanya suci. Jadi untuk dapatnya kita masuk ke alam damai itu, jalannya adalah dengan mensucikan. Nah, dengan mensucikan. Nah, dikarenakan kita kini buka bab menyangkut dengan hakikat, yang akan disucikan itu adalah kalbu yang di dalam itu tadi. Kalau suci di luar kita pandai, bahkan 5 kali sehari semalam kita bersuci. Kalau seandainya duduk kita lopeh sudah sholat. Ya ada lah kan bakahan duduknya itu. Sudah duduk pagi itu, zuhurnya ini batal duduknya. Sekalipun nyoba kumuh-kumuh, berkubang-kubang. Jadi kotor dan bersih itu beda. Tidak apa-apa kubang nih kalau tanah itu bukan tanah najis, tidak batal doa. Nah itulah kita jalani, lah mensucikan awak badan awak tadi. Cuman ada juga latihan dia di psikodek guru. Nah, so kita tahu khusus tuh. Sebab kajian konyo, beliau dulu membagikan kaji ko adonan sagonggom, beliau serak. Adonan sabijek baca kui. Nah, tuh paham? Mungkin Pak dulu paham. Jadi ada kajian tadi nasa binjek sidang itu baca kui. Baca kui ke guru. Ada dulu kisahnya itu Ali bin Abi Thalib meminta ke Rasulullah nasa binjek tadi. Cik Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah mendatangi Rasul, ya Rasul, dulani aqrabi turuki ilallah. Ajarkan aku ya Rasulullah, aqrabi yang cepat, korban berarti yang sangat dekat, turuki ilallah, berterikat kepada Allah yang paling cepat itu terikat yang mana? Paling cepat sampai itu yang mana ya Rasul? Nah, jumpa betul kajian sahabat je. Kajian tasyiq apa itu? Nah, kajian tasuruk. Tasuruk. Wa ashaluha ibadi ya Rasul. Yang mudah aku melaksanakannya. Wa afdalu indahu. Sangat afdal di sisi Tuhanku. Permintaannya itu indah. Copek mudah. Paling disenangi Allah. Dikarenakan Ali bin Abi Thalib adalah dekat dengan Rasulullah, saudara, sahabat apanya lah dia akhirnya bisa mendetu untuk menjawab nasa binje itu. Ali bin Abi Thalib nyocok meminta sehingga wa ana madinatul ilmi kata Nabi, aku kok adalah kotanya ilmu, wa Ali babuha, Ali itu pintunya. Jadi yang alim sahabat Nabi itu dulu yang banyak meriwayatkan kajian-kajian itu Ali. Kalau Abu Bakarnya tuh orang tawadu, waro, pokok seorang bapak yang disegani lah gitu, punya wibawa. Tapi yang alim, yang berilmu, Ali. Sehingga dijawab oleh Rasul permintaan Ali tadi, aksiru ya Ali la ilaha illallah. Kau perbanyaklah ya Ali lafaz la ilaha illallah. Kalau itu lah biasa ya Rasulullah. Kalau biasa bagian yang spesial, yang khusus, Yunan sabinji mana? Ya. Akhirnya Ali minta, ghammik ainaik ya Ali. Pejamkan matamu hai Ali. Jika Ali menjamkan mata, ada peristiwa itu khusus untuk cerita masuk insyaallah. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi mengaji ada hal-hal yang sifatnya biasa dan ada hal-hal yang sifatnya khusus. Itu kalau mengaji. Kalau yang bersifat-sifat biasa kita tidak boleh keluar daripada data. Data itu maksudnya dalil. Kalau data tadi bicara tentang kias,
Jadi putar ke yang lain. Tetap kias kita sampaikan. Misalkan, ya Abazarin, kata Nabi, jaddidi safinata fa innal bahra anik. Wahai Abu Zar, kau perbaiki safina, sampan engkau. Fa innal bahra, sesungguhnya lautan itu amik, sangat dalam. Itu hadis apa namanya? Itu hadis menyangkut dengan kias. Nyetamsilkan nasib kita yang akan kita lalui nanti itu adalah ibarat lautan yang lepas yang akan kita lalui, yang lautan itu dalam. Maka itu harus punya sampan yang sangat selamat, spesial sampan yang rancak, yang elok. Nah, itu maksudnya. Baik sampan engkau lautan itu dalam. Jadi jangan diputar tuh. Jadi keluar dari konteks data tadi. Nah, itu maksud. Kalau kita keluar daripada konteks data dalil, nah itu nanti akan menimbulkan asumsi yang macam-macam. Lahir asumsi. Kajianku bukan asumsi, kajianku adalah rasional. Barang joleh, barang nyata dan kita kaji, bukan kaji di duit. Barang joleh. Jadi apa pertamanya kita agar kita mendapat pengajian atau memasuki alam ketuhanan itu adalah damai. Ya, damai tadi. Nah, orang yang tidak damai itu hatinya penuh dengan dosa, hatinya kacau. Nah, dosa di situ kadang-kadang nampak di awak, kadang-kadang inyo sendiri aja bertong dengan Tuhan. Kami itu kami rason, itu ambo pribadi dulu mengkui. Ambo dulu mengkui pada bapak dan ibu. Kalau kita terlalu berbangga-bangga diri, mengeplos-eplos badan awak, itu dosa. Dosa. Enggak. Agama itu bukan seperti itu. Ridho Allah itu enggak situ. Ini agama bukan agama obral. Islam ini tinggi, berharga. Bukan untuk 3.000. Enggak. Bukan agama 3.000. Ada mau di Ka'bah, potong duit. Nah, ada situ kan 3.000. Agama kok lebih tinggi, lebih berharga daripada yang paling berharga di permukaan bumi. Nah, paling berharga apa yang me? Bawa me itu. Lai dia ya, uang lai dia obral uang. Lai? Enggak. Kajian itu bukan kajian itu dia obral. Disitulah zaman kini kok kita tertipu. Kita menganggap yang benar itu adalah yang viral. Yang banyak itu iya, cari kok. Ya, nah, maaf kok tim apa? Tim IT. Kita tidak teliti, kita tidak cari itu. Serahkan pada Allah. Kebenaran itu bukan nyangkut dengan viral, enggak. Tapi bisa jadi yang benar itu memang viral. Jadi yang tertipu di viralnya. Iya bisa viral yang benar tuh, dan tetapi bukan viral tuh ukuran kebenaran. Nah, dikarenakan Al-Quran itu ada satu bab untuk menafsirkannya yang disebut dengan filsafat, itu adalah pendapat akal kita menerima. Filsafat namanya. Nah, jadi karena menganggap suatu yang viral itu yang benar atau yang banyak yang benar, sebanyak tuh yang nindak, nah ada kan nindak tuh. Agama ada yang begitu. Nabi Nuh dulu sakampo nindak nih ya tuh. Ngombe kapal di puncak bukit. Dindak ada orang sekampung. Tidak benar kan ya? Tidak. Itu cacat namun secara logika. Berarti nalar berpikir kita cacat di dalam ilmu filsafat. Kalau kita menganggap, mendefinisikan yang baik, yang benar itu adalah menyangkut dengan banyak atau viral. Itu namanya bab di bidang ilmu filsafatnya argumentum ad malicious kalau tidak salah. Jadi ketertipuan kita menganggap suatu kebenaran itu berdasarkan suara. Kebenaran tidak nyangkut-nyangkut dengan suara. Nah, siapa yang mampu melihat yang benar itu? Mereka yang suci tadi. Hati yang jernih tadi.
Nah, jadi ilmu filsafat itu adalah yang benar itu adalah membuat pemikiran awak berpikir secara jernih. Nah, disebutlah di almarhumko orang yang berpikir secara jernih itu adalah tingkat dasar awalnya disebut dengan burak. Ya burak. Bapilih inggok di situ osa borak kedua nuri tiga burang rambayan. Jadi orang John yang berpikir itu ada di lari di mandiangko di almarhumko dalam batang kajian bokotangko disebut dengan burak. Ada terpancar-pancar kejernihan di dalam hatinya jiwa yang damai tadi. Akhirnya mampunya berpikir secara objektif, bukan subjektif. Tidak pincuran hanya perhatikan dah. Dia viral, dia tidak viral, tapi mampunya memandang dengan kejernihan hatinya tadi. Ikulah kebenaran itu. Sejak itu Rasulullah dulu. Di saat Rasul itu diangkat menjadi Rasul oleh Allah menapik wahyu di Gua Hira, kemana Rasul dibawa Sayyidah Khadijah menemui pamannya yang pamannya adalah orang yang sangat tekun beragama, bukan orang yang cari-cari viral-viral, tapi yang bersungguh-sungguh ingin menjadikan pribadinya itu hamba Allah yang sebenar-benarnya. Biar semua mereka semua tidak menghargai, biar umat manusia tadi tidak menyebut, biar dia tidak viral, yang jatuh hanya satu, ilahi anta maksudi waridwa kamatlubi. Nah, akhirnya dibawa Rasulullah ke Warakah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza. Menceritakan situ pengalaman-pengalaman sehingga diceritakan lah. Apa kecil situ yang sangat menarik dalam hadis itu? Ya laitani kecil Warakah bin Nawfal tadi. Kalau seandainya aku nanti hidup di saat engkau dicaci maki, engkau diusir, engkau diburukkan, bahkan engkau akan dibunuh oleh kaum engkau sendiri. Hidup aku ndak ayah laitani, aku hidup nanti sekiranya aku di zaman itu, aku yang akan membelamu sekuat tenagaku. Sedangkan di dalam hadis itu diceritakan Warakah ibn Nawfal tadi lah saykhun kabiran. Itu lafaznya. Saykhun tadi tua kabiran, la yubunullah tua. Jadi aku akan diusir, aku akan dicaci, aku akan direndahkan, aku tidak akan disenangi. Ya, aku akan diusir. Tidak ada orang yang mendapatkan seperti engkau, wahyu kau yang tidak diusir sejak dulunya. Itu berlaku untuk sampai zaman kini. Orang yang ada percikan hikmah itu agak seketek, itu pasti penciriannya pasti dimusuhi. Mau kenyang itu, Pak. Pinta yoli itu tidak. Waduh, ini GR. Kama jombo ko yang bermusuhi. Nah, itu hadiah. Jadi tak mungkin kayu tadi kan kokoh kalau tidak ada tiupan. Tidak mungkin loh kayu tadi kalau tidak ada tiupan daripada angin itu tadi. Nah, jadi itu. Jadi bersyukurkanlah Buya gitu, boko sampai lo materinya Buya gitu. Jadi yang saya sampaikan saja kini awal pintu pertama kita masuk kepada kebenaran Allah itu adalah pribadi yang damai. Selagi belum dapat kita kenyamanan kedamaian tadi undangan lo dapat apa undangannya dalam Quran? Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ujung nampak kaki ni pangkan ujung. Ternyata ujung nampak kaki ni pangkan ujung. Yang dikehendaki Allah kepada kita kau bukan kita buat kaji tinggi banyak, bukan. Tapi dapat di situ seketik tapi masuk. Bertobat kita nan pandainya membaca astagfirullah kita itu nilai apa dawaknya tidak ada terekap dawak dia pun disampaikan guru panjang lebar. Astagfirullah wak nan pandainya. Sampai astagfirullah kita tadi itu sudah dianggap itu lah mendapat namanya kita la wusul ilallah nama kita di pintu taubat. Allah lah cinta, tapi astagfirullah yang sampai ada spiritnya, ada penjiwaannya. Badi ada penjiwaannya karena lahir dari pribadi yang damai, lahir dari pribadi yang tidak ada cemburu, lahir dari pribadi yang tidak ada dengki, lahir dari pribadi yang tidak ada
hasadnya. Pribadi yang selamat. Kalau sempat pribadi yang seperti itu kau mengucap astagfirullah, astagfirullah, hanya deh. Karena lahir dari diri yang hakiki. Bocokikan tapi yang bertutik seketek dengan batang kaji. Di dalam batang kaji almarhum kau menjolekkan apa dan hakikat. Yang hakikat itu adalah yang tajali di syariat. Apa disebut tajali? Memancar di syariat. Itu dan hakikat. Jadi hakikat diri seseorang itu kadang di perbuatannya. Kalau di dalam hakikat di dalam hakikat dirinya tadi kesombongan, suka cari-cari narsis, viral, itu keluar. At-tabiru il absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.